Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan seseorang adalah ketika ia mulai berhenti untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai evaluasi hasil belajar peserta didik dan problematika. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan belajar. Nah, hasil yang diperoleh dapat dijadikan feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dalam kegiatan pembelajaran. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, al-tahdir. Dalam bahasa Indonesia, berarti penilaian. Beberapa pengertian tentang evaluasi sering dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti Wai Song, mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Sementara dari Uman mengemukakan bahwa proses evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program. Nah, kemudian ada tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Kemudian ada juga fungsi evaluasi pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ada juga prinsip evaluasi pembelajaran, diantaranya kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kemudian kooperatif, lalu ada praktis. Maksud dari kontinuitas adalah evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, kita harus melakukan evaluasi secara kontinu. Lalu ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, kita harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Jadi harus menyeluruh, jangan hanya sebagian-sebagian saja. Prinsip evaluasi pembelajaran juga ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, kita harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu. Kita juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, kita hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Semua orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa untuk dihargai. Yang terakhir dari prinsip evaluasi pembelajaran yaitu praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi kita sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Evaluasi juga mempunyai manfaat. Evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti siswa, guru, dan kepala sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, serta memuaskan atau tidak memuaskannya. Bagi guru, yaitu untuk mendeteksi siswa yang telah dan belum menguasai tujuan melanjutkan remedial atau pengayaan, dan ketepatan metode yang digunakan. Sementara manfaat bagi sekolah, yaitu hasil belajar adalah cermin dari kualitas sekolah. Lalu juga membuat program-program sekolah yang akan dilanjutkan, serta pemenuhan standar sekolah tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum